Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar dan penonton sekalian, terutama bagi mereka yang mencintai kebenaran, bahwa kebenaran itu dari Allah. Di dalam Islam itu tidak karena ketokohannya yang agung dan besar dan diagung-agungkan, itu belum tentu menunjukkan kebenaran, kecuali kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah maksum, tetapi kalau manusia yang diagung-agungkan belum tentu adalah sebuah kebenaran. Bisa saja yang disampaikan adalah sebuah kesalahan. Nah, jika kita itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini, ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ternyata dari lontaran kajian saya banyak yang menanggapi negatif, ya. Mereka tidak bisa terima ketika saya mengangkat tokoh yang diagung-agungkan mereka, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mereka bela walaupun sebenarnya tidak tahu sejarah dan tidak membaca di mana letak kebohongan Syekh Zaini Dahlan itu. Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar dan penonton sekalian, terutama bagi mereka yang mencintai kebenaran, bahwa kebenaran itu dari Allah. Di dalam Islam itu tidak karena ketokohannya yang agung dan besar dan diagung-agungkan, itu belum tentu menunjukkan kebenaran, kecuali kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah maksum, tetapi kalau manusia yang diagung-agungkan belum tentu adalah sebuah kebenaran. Bisa saja yang disampaikan adalah sebuah kesalahan. Nah, jika kita itu membaca pernyataan-pernyataan dari kalangan ulama berkaitan dengan kebohongan Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini, mereka telah membantah kebohongan-kebohongan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kebohongannya ya banyak, sebagaimana tuduhan-tuduhan beliau, ya. Bahkan beliau ini adalah seorang takfiri yang menganggap zindik dan mengkafirkan seluruh pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu sayangnya itu, ya. Tetapi hal ini kemudian tidak membuat mereka itu menyadari kesalahannya, kealpaannya, bahkan membenarkan apa yang salah, karena memang mereka tidak tahu sejarah. Orang kalau tidak tahu sejarah, dibodohi oleh umat pun mau. Apapun yang disampaikan tentu saja dianggap sebagai sebuah kebenaran, meskipun itu bukanlah sebuah kebenaran. Ini yang terjadi, saudara. Jadi mereka akan memaksa orang banyak
bahwa apa yang disampaikan itu benar, seperti layaknya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Bukan berarti beliau sebagai seorang mufti harus benar, tidak selamanya benar. Bahkan dia adalah seorang tokoh tariqah, seorang sufi. Kalau seorang sufi berbicara itu cenderung kesalahan, cenderung pada kesalahan. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian di antara ulama-ulama, banyak sekali ya ulama yang menyetujui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan memuji beliau. Misalnya Al-Allamah Muhammad bin Ismail Amir As-Sun'ani. Kita tahu siapa As-Sun'ani, itu pengarang kitab Subulus Salam. Lah, pengarang kitab Subulus Salam, beliau memuji Syekh Muhammad dengan lantunan bait syair. Syair itu diawali dengan salamku buat orang Najd dan penduduk Najd, kendati pun salamku dan jauh tidak berguna. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu yang pertama itu. Pujian yang luar biasa disampaikan oleh Imam Sun'ani, yaitu penulis dan penyusun kitab Subulus Salam. Kita tahu kitab Subulus Salam ini dipakai di pesantren-pesantren ya. Beliau memuji luar biasa. Lah, kalau seorang Imam Sun'ani memuji imam, yaitu memuji Muhammad bin Abdul Wahab, berarti luar biasa. Padahal Imam Sun'ani ini dalam refleksi pemikiran masuk dalam kategori Syiah Zaidiyah, tetapi sangat memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena keilmuannya, dan kitabnya dipakai di pesantren-pesantren ya, terutama pesantren orang sebelah itu. Kemudian yang kedua adalah yang memuji beliau adalah Syekh Muhammad bin Ahmad, yaitu Al-Hizzi, dalam bentuk syair juga menyampaikan pujian tentang siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang ketiga Al-Allamah Muhammad bin Ali As-Sawqani. Kita tahu As-Sawqani itu pengarang kitab Nailul Autar, dalam bentuk syair juga memuji kebesarannya. Mana mungkin orang sekelas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian melakukan hal-hal yang di luar syariah. Nah, kalau sekarang Yai Haji, kalau sekarang kita baca di dalam buku-buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan, itu menghina, memaki dan mengkafir-kafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jelas jika dibandingkan dengan ulama-ulama tadi yang banyak tulisannya, banyak karangannya, justru lebih hebat ulama-ulama yang tadi, seperti Imam Sun'ani gitu, seperti As-Sawqani. Semuanya adalah orang-orang hebat. Kemudian kita juga melihat seorang ulama hadis, yaitu Syekh Hasan bin Ghanam, ulama Aqsa, pemilik kitab Raudatul Afkar wal Atam. Ini juga jadi pegangan, dan kitab itu dibaca oleh banyak orang. Beliau memuji kebesaran dan kehebatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Coba lihat kualitasnya orang yang menghina Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan sekelas mufti yang diagung-agungkan itu hanya karena keturunan sayyid. Tapi kalau dari sisi keilmuan, bila dibanding-bandingkan dengan ulama-ulama besar ini, ya tidak ada apa-apanya beliau itu sebenarnya gitu. Kemudian Syekh Imran bin Au bin Ridwan dari Persia, Al-Allamah Said Mahmud Sukri Al-Alusi, ulama Irak. Apa kata beliau itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga ilmu di Najd, bapak beliau Syekh Abdul Wahab adalah orang alim dan faqih dalam mazhab Imam Ahmad. Kakek beliau juga orang alim dan faqih. Tetapi Syekh Muhammad tidak mengikuti metode bapak dan kakeknya karena beliau sangat fanatik kepada sunnah dan banyak mengingkari para ulama yang menyelisihi kebenaran. Alhasil beliau termasuk ulama yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Lah itu. Jadi mengapa Syekh
Muhammad bin Abdul Wahab berbeda itu karena ulama-ulama ketika itu banyak menyelisihi paham. Dijelaskan di sini banyak menyelisih paham. Banyak mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan, terutama dalam hal-hal tawasul. Dan hadis-hadis, contoh saja hadis-hadis yang dikutip dan dijadikan rujukan oleh Syekh Ahmad Dahlan, hadis palsu dan lemah, hadis mungkar, hadis dhaif, itu satu contoh kebohongan beliau yang dikemas dalam kitab Fitnatul Wahabiyah. Kemudian lagi Amir Sakib Arsilan dalam suatu kitabnya Tarikh Najd Al-Hadis itu banyak menceritakan terkait dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Syekh Muhammad Amid Fiqih, kemudian Ketua Jemaah Ansarus Sunnah Al-Muhammadiyah Mesir, ulama Al-Azhar Mesir dalam kitabnya Asarud Da'wah wal Wahabiyah memuji kebesaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Syed Muhammad Rashid Ridha, salah seorang penulis tafsir Al-Manar, kemudian Syekh Az-Zirkili dalam kitab Al-Amjus, banyak sekali, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang sehebat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memuji-muji kebesaran beliau. Bandingkan dengan perkataan menghina yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, tidak mencerminkan bahwa beliau seorang ulama. Jadi tidak mencerminkan beliau adalah seorang ulama, tapi beliau lebih ulama teladan, maksud saya ya, lebih pada mengikuti upaya menggiring umat kepada pemahamannya beliau. Secara pribadi beliau itu banyak menghafal hadis-hadis palsu. Nah kemudian kalau kita lihat tuh masih banyak lagi, kalau kita lihat deretannya itu bisa dilihat dalam sebuah kitab namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Aqidatuhu As-Salafiyah Wad Da'wa Al-Islamiyah Was-Sana'u Ulama Alaihi, Syekh Ahmad bin Hajar bin Muhammad Abu Butami, Hakim Mahkamah Syariah di Qatar, Emirat Arab. Itu mulai halaman 80 banyak sekali ulama-ulama yang memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang teriak-teriak Wahabi itu orang yang tidak berilmu. Coba rata-rata lihat wajah-wajah mereka itu, mana yang berilmu? Nggak ada. Mereka itu ulama penghina saja gitu. Jadi mereka tidak berilmu. Coba apa sih hebatnya mereka-mereka yang menghina Wahabi seperti, kalau orang sudah menghina itu berarti tidak berilmu. Lah itu. Jadi itu yang kita bisa lihat dari gambaran siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, jadi kalau kita lihat karya Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Dahlan itu banyak dibantah oleh para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad Basir As-Sahsawani Al-Hindi, ahli hadis ulama India, itu membantah pendapatnya. Ulama India ini ahli hadis, ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis beliau mensyarah hadis itu Al-Hindi itu. Ya kalau dibandingkan Syekh Ahmad Zaini Dahlan tidak ada apa-apanya. Karena yang apa disampaikan saja satu bukti dalam kitabnya Al-Fitnatul Wahabiyah itu hadis-hadis palsu yang disampaikan dan hadis-hadis lemah. Lalu bagaimana orang itu bisa percaya dengan dia hanya karena disebut mufti agung? Nah, itu dia. Apalagi pada waktu itu bersekutu dengan pemimpin Syiah, yaitu Syarif Hussein. Nah, itu ya. Kita lihat lagi. Jadi di situ jelas sekali. Kemudian dalam kitab yaitu Siyanatul Insan an Waswasi Syekh Dahlan. Kalau diterjemahkan itu apa judulnya? Penjagaan manusia dari keraguan Syekh Ahmad Dahlan, dari bisikan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kitab ini banyak memaparkan kebohongan-kebohongan, yaitu tadi Syekh Ahmad Zaini Dahlan sendiri. Kitab ini. Jadi
Kalau mau baca itu, sementara kalau di Indonesia semua orang yang benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya bersumber dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Semuanya sama itu. Itu satu bukti. Ya. Satu bukti apa yang disampaikan oleh mereka tidaklah berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan berita yang sama dari satu orang, dari sumber yang sama, kemudian diviralkan oleh kelompok-kelompok di Indonesia itu sekelas Sirajuddin Abbas yang menulis buku namanya, yaitu bukunya namanya 40 Masalah dalam Islam, ya. Kitabnya tebal itu, yang mengupas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah versi dia, ya itu Abu Bakar, siapa namanya, Sirajuddin Abbas. Kita kenal itu Sirajuddin Abbas ini suka mengada-ngada juga, dia mengatakan kesesatan Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Memang otaknya itu anti Wahabi dia itu, Sirajuddin Abbas. Dan kemudian makin digaungkan oleh seorang ulama, yaitu Kiai Haji Masduki. Juga dari mereka, kitabnya sama. Itu dari siapa? Dari Sirajuddin Abbas. Jadi kitabnya itu dari apa? Karangan palsu yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kemudian dibesar-besarkan di Indonesia oleh Sirajuddin Abbas, dibesar-besarkan oleh yaitu Dr. Andes Kiai Haji Masduki dan beberapa orang lainnya itu, yang mencetak ulang kitab-kitab itu terus menerus sampai sekarang. Tujuannya bukan karena berilmu, tapi karena kebencian saja gitu. Itu ya. Jadi kalau kita baca di dalam perkataannya itu jelas sekali, ya. Syekh Shaleh bin Muhammad Ash-Shitri dalam kitab Ta'yidul Maliki Mannan fi Naqdi Dalalati Dhahlan. Aduh itu. Jadi kalau diterjemahan, pertolongan Malik dan Al-Mannan, Allah yang maha menguasai dan maha memberi untuk membatalkan kesesatan Dahlan. Nah itu judulnya. Jadi Kiai Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu dianggap sesat, malah dianggap sesat itu, ya. Ada kitab lagi Syekh Ahmad bin Ibrahim dalam kitab Ar-Raddu ala, yaitu Maja'a fi Khulasatil Kalam Minat Ta'ni alal Wahabiyah wal Iftira Dahlan. Wah itu. Jadi kalau diterjemahkan, yaitu tadi menyingkap kebohongan, kedustaan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kitab itu banyak. Kemudian di dalam mukaddimah beliau pada kitab Siyanatul Insan juga disebutkan. Bisa juga dilihat di dalam kitab Al-Furqan, dan banyak sekali itu yang membantah kebohongan-kebohongan yang dipromosikan dan dibesar-besarkan oleh Syekh Zaini Dahlan dan seluruh pengikutnya. Sampai di Indonesia ini pengikutnya banyak. Dan seolah-olah yang disampaikan benar. Contoh saja secara akal, kalau memang Syekh Zaini Dahlan hidup pada waktu itu, ya, di zamannya yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memang hidup ketika itu, lah buktinya dia tidak ditangkap. Itu satu bukti bahwa dia berbohong gitu. Dan kemudian kalau kita lihat, semua yang ditulis itu tidak satu pun yang tidak penuh dengan kebohongan. Ketika menulis tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lebih sekitar 99% kebohongan yang ditulis di dalam kitab, yaitu Al-Fitnatul Wahabiyah, kemudian juga Durarus Saniyah itu. Jadi di situ lebih pada promosi dirinya sebagai seorang ulama sufi, promosi dirinya sebagai seorang ulama thariqah. Karena memang pada waktu itu negeri Arab itu penuh. Berkaitan tadi dengan apakah bugat atau tidak. Kalau dilihat perjalanannya itu tidak bugat, sudah dijelaskan oleh sejarah bahwa negeri Mekah tidak termasuk kepada negeri Madinah itu tidak termasuk pada, dan Mekah
tidak termasuk pada kepemimpinan kekuasaannya, yaitu Turki, bahkan dilepaskan dari tangannya. Toh kalaupun masuk pada waktu itu, berarti orang sehebat, kenapa yang anti khilafah ini kemudian kok membela Turki gitu, membela Turki? Ada apa ini sebenarnya? Mereka itu teriak-teriak anti khilafah, kenyataannya mereka juga yang berbicara atas nama khilafah sekarang, khilafah Turki. Padahal pada waktu itu Turki sangat lemah dan sudah berantakan ketika itu. Kebangkitan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sebenarnya adalah penyelamat Islam. Ini ya dari saya, Zulkarnain. Jadi apa yang disampaikan oleh mereka sekarang membantah, yaitu membantah saya lewat komentar-komentarnya, itu tidak ada yang benar, karena mereka tidak menguasai sejarah. Bagaimana mereka itu bisa membantah penyampaian saya sedangkan mereka tidak menguasai sejarah? Nah, itu membuktikan bahwa mereka hanya berangkat dari sentimen belaka gitu, kebencian belaka, bukan didasarkan kepada ilmu. Itu loh maksud saya. Jadi apa yang disampaikan oleh mereka ini tidak lebih dari buzzer saja, buzzer-buzzernya mereka itu. Itulah yang saya sebut dengan RT 08. Jadi kalau RT 08 itu memang aneh-aneh yang diperbuat ya. Payah RT 08 ini. Ini saja barangkali dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.